kunaon mang, pakai bahasa Sunda sorry, kunaon mang, kadia orang bawakan bae Keril nak gitu kan. Terus kata si Deni nyawa gini, lain nih mah lain masalah Keril, beda ya mah kayak gitu. Terus gue langsung karena gue paham di situ emang ada sosok yang apa namanya, sosok hitam gede duduk ngegelantungin si Kerilnya si Deni itu kan. Gue berusaha buat nggak nengok tapi nggak bisa. Gue tuh kayak pengen nengok aja. Itu banyak, itu nenek-nenek yang ngesot itu masih ngikutin kita ngesot. Gue bayangin nenek-nenek mukanya serem banget, tua, terus dia ngesot gitu. Hello guys, selamat datang di video perdana gue tentang pengalaman mistis di gunung. Siapa di antara kalian yang pernah diikuti oleh sesosok hantu selama pendakian? Oke, di video kali ini gue mau menceritakan tentang pengalaman mistis pribadi gue waktu mendaki ke Gunung Semeru. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue lainnya. Cerita ini bermula waktu turun dari Ranukumbolo. Dimana waktu itu gue turun jam 8 malam. Kenapa turun kemalaman? Karena waktu itu hujan turun lebat dan juga beberapa rekan gue yang kakinya cedera dan mutusin untuk tidur di warung yang ada di Ranukumbolo. Singkat cerita, udah mulai jam 8 malam, gue bangunin teman-teman, kita trekking jam 8 malam bertujuh, kita mulai perjalanan menuju pos 4. Awalnya aman-aman aja, meskipun malam, meskipun panik, kita berusaha buat tenang aja, berusaha untuk rapat. Sampai pos 4 kaget, dimana gue ketemu sama temen gue yang dia turun dari jam 6 sore. Kenapa di jam 8 malam dia masih stay di pos? Gue tanya dong, kok lu masih di sini sih? Kenapa? Dia jawab, tadi gue mau lanjutin perjalanan, cuma temen gue ragu kenapa? Ngelihat, oh paham. Akhirnya kita break dulu sebentar, 5 menit, lanjutin perjalanan. Itu kalau nggak salah udah jam 9, karena emang kita setengah 9 lah. Karena kita emang jalan tuh lambat banget kan. Setengah 9, lanjutin perjalanan. Kita ketemu yang rekan-rekan di pos 4 itu 5 orang, jadi 8 tambah 5. Jadi banyak banget kan. Lanjutin perjalanan dari pos 4, temen gue ini nggak mau di belakang. Dia maunya di tengah, karena emang dia agak parnoan kan orangnya. Dari pos 4 awalnya masih nyaman-nyaman aja tuh perjalanan. Meskipun perasaan udah nggak enak. Lo tau nggak? Yang udah pernah ke Semeru pasti tahu di mana kalau di Semeru itu ada trekking yang harus ngelewatin dua jembatan, di mana jembatan warna hijau dan jembatan warna merah. Disinilah semuanya dimulai. Pada saat lewat jembatan hijau, Bismillah masih aman aja gitu kan. Jembatan merah nih yang mulai nih. Pas jembatan merah, lo tau gak? Pada saat kaki gue mau nanjak ke jembatannya, gue udah perasaan gue udah gak enak banget, aura gue udah beda banget, kayak gue berusaha buat baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, gue naik, langsung tuh deret, wah beda banget nih. Tapi gue berusaha buat positive thinking. Gue nengok ke arah kanan, dimana waktu itu bulan cukup terang. Gue bilang, wah bulannya indah ya. Gue ngomong kayak gitu tuh buat ngalihin ketakutan gue waktu itu. Pas gue abis ngeliat bulan, gue nengok atau ke kiri gitu, set, buang muka, set. Lo tau gue ngeliat apa? Pas gue gini, Allahu Akbar. Tuh gue merinding. Gue ngeliat nenek-nenek yang dia ngeliatin kita. Gue nggak tahu kenapa dia ngeliatin kita, kayak muka tuh sinis banget, kayak nggak suka. Gue langsung nunduk. Pas gue liat Allahu Akbar, gue langsung nunduk, gue langsung jalan pelan-pelan. Dan pas gue mau turun dari jembatan kan, selep gitu kan, turun. Wah di situ tuh ada dia, auranya beda. Gue bilang, loh kok ngikutin, dalam hati gue. Ternyata pada saat di base camp itu ngebahas, ternyata kenapa nenek-nenek itu ikut, kenapa nenek-nenek itu ngeliatin kita sinis. Ternyata tuh dia nggak suka sama kita karena pada saat melewati jembatan itu rame-rame, jadi duk gitu. Dia nggak suka. Kayak langsung, harusnya tuh kayak setengah-setengah baru lanjut lagi tuh enggak, kita tuh ramean langsung duk. Dia kayak marah gitu, kayak ngerasa keganggu. Singkat cerita, kita udah mulai perjalanan. Gue berusaha untuk gak mau kemana-mana pandangan gue. Gue berusaha untuk mata gue tuh ke bawah aja gitu. Gue gak mau ngeliat kemana-mana. Gue selalu sholawatan, gue istighfar itu, karena gue ngerasa beda banget nih. Tiba-tiba teman gue minta break, namanya Deni. Break. Akhirnya kita teriak dong ke depan, break gitu kan. Yang belakang juga break gitu kan. Kita break, tiba-tiba dia kayak, bentar.
berat kayak gitu kan. Biasanya nih orang kayak gini nih, karena dia orang yang kuat kan. Tiba-tiba beda dia bilang. Kenapa? Aman, karena emang sedikit kuat lah ya. Tapi muka dia sempoyongan. Terus lanjutin lihat perjalanan nih, kita lanjutin lagi. Yang kalian tak pernah tahu deh, pernah dengar namanya itu Watu Rejeng. Gue nggak tahu itu dari pos berapa, pokoknya tiba-tiba kita udah nyampe Watu Rejeng. Pas udah nyampe Watu Rejeng, kan ada pelang nih, pelang tulisnya Watu Rejeng. Di samping pelang itu ada pohon diikat kain putih, pohonnya gede banget, diikat kain putih. Dimana waktu sebelum trekking, kita sempat dibriefingin bahwasannya kalau ketemu pohon yang diikat kain putih, kita harus jaga-jaga, maksudnya hati-hati dan jangan break di situ kalau malam karena ada ini gitu kan. Oh, kita paham. Tapi sempat nggak, tiba-tiba si Dede itu minta break karena benar-benar udah nggak kuat banget. Dia break, duduk sambil pegang kayak gini, ngelah napas. Sedangkan gue depan dia banget kan. Pas itu dia langsung kayak aman. Dia masih tetap ngelah napas, ngatur napas sambil baca-baca. Tiba-tiba dia ngomong gini ke teman gue kan, Bang, coba deh lo, Bang, coba lihat pundak kiri gue. Temen gue langsung bilang, ya kayak gitu, kayak gue langsung ngeliatin dia ini kayak Allahu Akbar. Wah, udah beda nih orangnya. Pada saat gue habis ngeliatin Denny, gue nengok lah nih muka gue ke arah kiri pohon gede yang ada kain putih. Kan gue ngeliatin Denny kan, kan nunduk. Posisi kan gue berdiri, gue nunduk nih ngeliatin dia gini. Pas gue nengok ini, Allahu Akbar. Lo tau nggak apa yang gue lihat? Gue lihat, aduh gue merinding, hitam gede yang ngeliatin kita. Terus sama nenek-nenek yang posisi itu ngesot. Terus kayak Allahu Akbar. Langsung astagfirullahaladzim. Gue berusaha baca doa, terus tiba-tiba Gafar bilang maju. Terus gue bilang ntar, gue mikir kayak kasihan Denny kan, dia lagi kelelahan gitu. Terus udah break di depan aja gitu, kayak oh iya udah Denny maju break. Akhirnya jangan break di sini gitu kan. Akhirnya Denny bangun, kita lanjutin jalan pelan-pelan. Kita juga jalan tuh nggak cepet-cepet karena emang posisi udah kelelahan juga gitu kan. Terus akhirnya kita udah jalan pelan-pelan. Gue nunduk aja tuh sepanjang jalan setelah gue ngeliat pohon itu. Terus posisi kayak kok mata gue pengen ngeliat ke kanan gitu, pengen ngeliat ke kanan kiri. Posisi gue gatel, emang penasaran juga orangnya. Gue nengok ke kanan, Allahu Akbar. Tuh apa yang gue lihat? Gue ngeliat banyak banget makhluk yang ngeliatin kita. Kayak mantauin aja gitu, kayak astagfirullahaladzim. Salawatan lagi, enjoy. Tiba-tiba bisa gue pengen nengok ke kiri, emang batu banget sih gue, kenapa gue harus nengok gitu. Gue nengok ke kiri, pas gue nengok gini, Allahu Akbar, nenek-nenek lagi yang gue lihat. Singkat cerita udah nyampe Watu Rejeng, kita mutusin buat jalan lagi. Terus gue nunduk aja sepanjang jalan, tapi nggak tahu kenapa kayak mata gue tuh pengen nengok ke kanan, nengok ke kiri gitu kan. Terus gue tuh orangnya penasaran juga, kalau misalkan kayak hati gue nggak enak, gue penasaran. Gue nengok lah nih ke kanan nih, Allahu Akbar. Lu tau nggak apa yang gue lihat? Gue ngeliat kayak banyak banget makhluk yang ngeliatin kita, yang kayak nggak suka sama kita. Gue nunduk lagi, balik lagi, gue istighfar, gue salawatan aja sepanjang jalan. Terus kayak kok pengen nengok ke kiri gitu, nengok kiri lah tuh, Allahu Akbar. Pas kayak gini, Allahu Akbar, tuh ada lagi nenek-nenek percis samping kiri gue, samping kiri depan lah. Ini gue, dia di sini. Pas gue nengok, pas banget di bawah. Istighfar lagi tuh gue jalan. Tiba-tiba singkat cerita udah nyampe di pos 2, dimana waktu break di pos 2 itu gue duduk di shelter. Pada saat gue lagi break di shelter itu gue emang lelah, tapi gue nggak ngantuk, tapi gue pengen meremin aja gitu kan, kayak enak gitu kan, gue merem. Terus sesekali gue pengen nengok ke arah gitu, gue nengok ke kiri, gue kaget lagi. Lo tau apa yang gue lihat? Gue ngeliat sosok yang rambutnya gondrong panjang, badannya kecil, dia tuh kayak anak kecil kurcaci, nggak tahu kenapa, tapi mukanya tua gitu. Itu ngeliatin ke arah kita. Gue langsung buang muka, gue nggak mau ngeliatin dia. Dan dia tuh ada janggutnya gitu, gue nggak ngerti deh. Terus ya udah, gue berusaha buat gue jaga pandangan, gue nggak boleh kemana-mana, gue harus ke bawah aja. Gue emang ke bawah tuh, sepanjang jalan gue ke bawah aja. Singkat cerita, kita lanjutin perjalanan lagi ke pos 1. Dari pos 2 ke pos 1 itu masih kayak sama auranya gitu kan. Tapi gue berusaha buat tenang, gue nggak mau lagi ngeliat kemana-mana gitu, gue liat ke bawah aja. Tiba-tiba sunyi kan, kita nggak nyetel musik tuh posisi tuh.
tiba-tiba teman gue sempoyongan kayak bunyi gerasak gusuk gitu loh, kayak orang dijorokin gimana sih, kayak eh apa sih, gimana ya, kayak lu denger lah kalau orang dijorokin ke semak-semak tuh gimana suaranya gerubuk-gerubuk gitu kan. Tiba-tiba kita langsung spontan, gue langsung nengok ke belakang gitu kan, kayak kenapa, dalam hati gue anjir nyerang belakang nih. Terus dia langsung kayak gini kan, nggak gue nggak apa-apa, dia cowok posisinya dan gue cewek sendiri waktu itu, nggak apa-apa gitu kan. Terus ya udah, pindah aja ke tengah gitu kan, akhirnya pindah ke tengah. Terus sempat kita break dulu di track gitu kan. Terus pada saat berhenti, karena teman yang nggak kuat juga berhenti break, tiba-tiba singkat cerita lanjutin lagi perjalanan karena emang kita nggak bisa break lama-lama karena waktu udah malam, itu kalau nggak salah udah jam 11 malam. Terus kita pada saat berdiri semuanya mau mulai perjalanan, itu ada di mana si Denny itu kan maju nih. Tiba-tiba gue disuruh sama Gafar nih, maju Cak. Gue bilang gue nggak mau. Enggak gue mau. Kenapa? Enggak mau. Harus itu gue mau ada satu orang dulu yang maju. Jadi gue nggak mau di Denny, ini gue nggak mau karena di kerilnya Denny tuh ada item sosok gede yang ngegantung di situ, kayak dia tuh ngelendotin keril, makanya keril segini tuh berat kan. Terus sampai akhirnya ada satu orang cowok masuk, baru gue nih. Kenapa sih gue nggak mau di belakang Denny? Karena gue perempuan dan gue ngerasa bahwasannya fisik perempuan itu lemah. Gue nggak mau sampai terjadi kenapa-napa dan gue kesurupan di situ, gue nggak mau kan. Terus kita lanjutin perjalanan nih kan, lanjutin perjalanan, tiba-tiba Denny minta berhenti, break, dia bilang break tuh sambil dia tuh kayak nunduk gitu kan, kayak napong si Keril itu. Tiba-tiba teman depan gue bilang, kunaon mang, pakai bahasa Sunda, sorry, kunaon mang, kadia orang bawakan banyak Keril nak gitu kan. Terus kata si Denny nyawa gini, lain nih mah lain masalah Keril, beda ya mah kayak gitu. Terus gue karena gue paham di situ emang ada sosok yang apa namanya, sosok hitam gede duduk ngegelantungin si Kerilnya si Denny itu kan. Terus akhirnya udah maju gitu kan, masih kuat mang, aku bilang gitu. Ya kuat tapi pokoknya pucet banget, kuat. Akhirnya kita jalan. Terus dia sesekali kayak gini, baca doa lagi kayak gini, baca doa lagi. Kita masih lanjutin perjalanan. Tahu nggak, nenek yang ngesot itu ngikutin kita sampai pos 1. Dimana waktu itu nenek itu ngomong pakai bahasa Jawa, ngomongnya sama Denny karena Denny tuh emang bisa ngelihat hal-hal kayak gitu. Jawa itu Jawa halus, gue juga nggak ngerti dan bahkan Denny juga nggak ngerti bahasa Jawa yang dia ucap tuh apa. Cuma yang dia pahami adalah ada kalimat rokok gitu kan. Sampai akhirnya Denny ngantongin rokok apa waktu itu gue lupa, terus dikasih aja gitu ke nenek itu kan. Udah tuh sampai situ dia masih stay, nggak berhenti aja, masih tetap ngikutin kita kan. Terus ya udah lanjutin perjalanan, kita break sesekali kita break gitu kan. Singkat cerita, di mana kita udah mau nyampe warung terakhir, itu yang harusnya cuma beberapa putaran doang nyampe, itu enggak, kita sempat diputerin di situ. Dan yang gue pikir yang ngerasa itu gue doang, ternyata enggak. Ada beberapa teman gue pun ngerasa diputerin. Pokoknya gini, pada saat lagi ngetrek gitu kan, lagi jalan, gue ngerasa kok ini trek yang tadi ya, kayaknya ini fix, ini track yang tadi. Kok gue lewatin ini lagi? Itu lewat gue kan. Gue masih berusaha positive thinking sekali itu. 2 kali diputerin, lewat lagi. Demi Allah, ini track yang tadi. Gue dalam hati gue tuh. Terus udah tuh masih jalan aja tuh, sejalan nyantai ya kan. Tiba-tiba pada saat nyampe warung, alhamdulillah itu agak lega kan. Lanjutin perjalanan sesuai posisi yang tadi. Pokoknya gue di tengah dan posisinya di sini cewek gue sendiri. Gue berusaha buat gue kuat, gue nggak mau ngerepotin teman-teman gue gitu kan. Kita lanjutin perjalanan, dimana setan ini, hantu ini udah nggak banyak, nggak kayak yang sebelumnya. Udah tinggal konco-konconya aja, kayak yang ecek-ecek lah. Tapi memang masih ada di situ. Kita jalan perlahan gitu kan. Sempat sesekali ada yang ketawa jauh banget, tapi katanya kayak ketawa itu kayak gini. Itu jelas banget, gue sampai sekarang masih kayak kepikiran aja gitu, kayak masih terngiang di kuping gue, yang jelas banget dia ketawa di samping kanan gue. Terus kalau samping kanan itu pohon lebat banget, kalau nggak salah itu kayak ada beberapa jurang juga sih di situ samping kanan. Terus jauh banget suaranya,
Nah terus itu nggak sekali aja, tapi beberapa kali ada suara ketawa. Bahkan gue denger, ini pribadi gue sendiri, gue denger ada yang teriak kenceng banget. Teriak itu bukan teriak cowok tapi cewek, teriak kayak orang kesakitan. Terus sama gue ngedenger suara rintihan kayak tapi itu jauh, gue dengernya tuh jauh. Gue ngedenger kayak, tapi gue paham padahal kalau jauh itu deket. Sampai gue telaah lagi suara yang kayak, ini bener nggak sih ini suara apaan sih? Gue sampai pahamin lagi, gue nggak mau ini halusinasi gue gitu kan. Karena kalau misalkan halusinasi yang ada gue takut sendiri gitu kan. Gue berusaha buat jalan sambil gue giniin, itu tetap ada dan itu jauh. Terus sesekali ada suara rintihan kesakitan kayak ada lagi yang ketawa, terus ada lagi yang kayak teriak gitu, teriak. Lu pernah gak sih kalau misalkan teriak di alam terus kayak mantul gitu, kayak gitu, dan itu jelas banget. Singkat cerita, nyampelah kita di Gardu. Alhamdulillah sesenang apapun itu pas di Gardu. Singkat cerita kita udah nyampe base camp nih, istirahat, malamnya kita tetap nggak mau cerita karena masih malam gitu kan. Tapi sesekali ada aja temen gue yang kayak, lu lihat apa kayak gitu. Posisi mau tidur, tapi temen gue kayak ntar aja lah besok gitu. Dan di sini terbuka semuanya. Dimana waktu itu kita udah lagi ngumpul, gue nanya sama temen gue yang paling depan, dia leader paling depan, gue nanya, di depan ada apa? Namanya Andre. Kau ngerasa gak sih kalau kita itu diputerin selama pendakian? Sumpah lo ngerasa kayak gitu? Serius, Andre tuh ngerasa diputerin. Dan lo tau gak? Gue kira gue dong yang ngerasa diputerin, ternyata Andre juga ngomong. Dan ternyata bukan cuma Andre. Temen gue yang si Bang Awan juga bilang bahwasanya diputerin. Terus ada temen gue juga yang kumisan, gue gak tahu namanya siapa, lupa. Dia juga bilang diputerin. Dan ini orang yang parah waktu di pos 4, gue lupa namanya siapa. Terus gue nanya, lu lihat apa? Gue bilang gitu. Nenek-nenek ngesot, sumpah bukan gue doang. Terus lu kenapa kerilnya? Gue nanya temen gue yang kerilnya keberatan. Itu nenek itu apa, hitam gede banget, gak mau turun di keril gue, dia bilang gitu. Ternyata emang di sini posisi bukan gue aja yang ngerasa, dan ternyata emang teman-teman gue juga ngerasa hal yang sama, bahwasanya di sana kita diikutin sama nenek-nenek yang ngesot, kita juga diikutin sama genderuwo. Dan ketika di Watu Rejeng itu di pohon memang ada nenek-nenek dan genderuwo, gue pikir gue doang kan yang ngelihat di situ, ternyata emang teman gue ngelihat dua makhluk itu. Dan pada saat Andre bilang di depan, pas Andre emang batu, teman aku juga bilang dia waktu jadi leader kan dia nyenterin tuh, dia tuh nggak nyenter trek tapi nyenter sana sini gitu. Dan ternyata pada saat Andre nyenter, dia ngelihat orang jalan. Bayangin, nggak ada pendaki lain selain kita. Dia bilang, Andre cerita pada saat Andre nyenter itu ada orang jalan ke arah kita kak, tapi pas Andre nyenter lagi nggak ada gitu. Terus ada beberapa tim gue yang di belakang juga yang gue bilang dia kayak dijorogin, ternyata emang bener dia juga ngerasa kayak diserang gitu. Dan alhamdulillahnya kita nggak kenapa-napa. Gue nggak tahu sih menurut kalian cerita gue ini serem atau enggak. Itu kan gue jadi merinding. Tapi gue ngerasa kayak, karena gue ada di lokasi, gue ngerasa Semeru itu bener-bener mistis. Gue pikir tuh Semeru nggak mistis kan, ternyata gila. Gue sampai sekarang kayak kalau misalkan ngebahas sama teman-teman gue tuh kayak pasti merinding. Di sini gue ambil pelajaran bahwasanya kita, kenapa sih nenek-nenek dan beberapa sosok hantu itu ngikutin kita. Kesalahannya adalah waktu ngelewatin jembatan kita nggak, bukan kita ya, ada beberapa teman gue yang nggak bilang permisi, ada yang kayak serono. Terus salahnya kita adalah waktu rame-rame tuh kayak langsung berisik, jalannya tuh nggak pelan-pelan, kayak dagduk. Sedangkan makhluk itu nggak cuma kita, tapi ada makhluk gaib lainnya, dan mereka di situ ngerasa nggak suka sama kita. Dan salahnya kita adalah break di deket pohon yang diikat kain putih gitu. Next time buat kalian yang mau ke Semeru, hati-hati ya. Oke, itu aja. Makasih udah mau nonton dan dengerin cerita gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan apabila kalian punya cerita mistis selama di gunung atau di tempat lain, kalian bisa DM Instagram gue di Ocha Nugraha, atau kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Ocha Nugraha, salam petualang.